Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul untuk mencari ilmu di pembelajaran hari ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini siapa aja yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Ibu ikut senang karena kalian semuanya bisa meluangkan waktu meskipun kita sekarang ini belajar daring atau belajar jarak jauh. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.1 menjelaskan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk 4.1 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, merancang percobaan hasil tentang pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, untuk pembelajaran hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau nanya, kalian suka mengamati tidak bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih ke anak-anak. Coba di sini siapa yang tahu apa itu pertumbuhan? Firda, Bu. Iya, Firda, silakan. Pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran sel atau organisme yang bersifat kuantitatif. Iya, betul. Nah, sekarang coba Galda nih jelasin apa itu perkembangan. Perkembangan adalah pertambahan jenis sel. Iya, betul juga. Ternyata anak murid Ibu pada cerdas-cerdas ya. Alhamdulillah. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Aku ingin tamasya berkeliling-liling kebun, hendak melihat-lihat tanaman dan tumbuhan. Lalu aku bertanya, kenapa bisa tumbuh dan berkembang? Ada anak-anak. Sudah siap belajar? Alhamdulillah. Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk belajar. Nah, materi hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum Ibu jelaskan nih, Ibu mau nanya, ada yang tahu tidak pertumbuhan itu apa? Perkembangan itu apa? Iya, pertumbuhan adalah proses pertambahan pada sel atau organisme yang bersifat kuantitatif atau terukur. Contohnya adalah pertambahan tinggi tanaman, pertambahan panjang akar. Yang selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan adalah proses pertambahan jenis sel atau organisme yang bersifat kualitatif. Contohnya ada pembentukan daun, ada penuaan daun. Pertumbuhan dan perkembangan diawali oleh perkecambahan. Perkecambahan yaitu masa berakhirnya dormansi biji. Dormansi biji adalah masa
inaktif dari biji. Biji mengalami imbibisi atau proses masuknya air ke dalam biji. Air yang masuk ke dalam biji akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin adalah hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Setelah hormon giberelin aktif, hormon tersebut juga akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan memecah cadangan makanan yang ada di dalam biji. Cadangan makanan tersebut akan membentuk energi. Energi inilah yang akan membuat biji menjadi berkecambah. Yang selanjutnya, ada tipe-tipe perkecambahan. Ada 2 tipe. Yang pertama, tipe perkecambahan hipogeal. Tipe perkecambahan ini terjadi melalui pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan flu mulanya keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah, yang berarti kotiledonnya berada di permukaan bawah tanah. Yang kedua, ada perkecambahan epigeal. Perkecambahan ini terjadi melalui pertumbuhan memanjang yang mengakibatkan epikotil dan plumulanya terdorong ke atas permukaan tanah, yang berarti kotiledon berada di permukaan atas tanah. Selanjutnya ada jenis-jenis pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan batang dan akar menjadi panjang dan tinggi. Pertumbuhan ini melibatkan jaringan meristem primer. Yang kedua, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi lebat. Pertumbuhan ini terjadi di kambium dan melibatkan jaringan meristem sekunder. Yang selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, ada faktor internal, ada gen, ada hormon. Yang kedua, ada faktor eksternal, ada cahaya, air, karbon dioksida, oksigen, dan kelembapan. Nah, itulah materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sudah paham? Atau ada yang ingin bertanya? Ayo, kenapa diem aja? Udah paham Firda, ya? Bu, hormon yang berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan itu hormon apa aja, Bu? Karena tadi di video belum dijelaskan hormon apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, jadi sekarang Ibu jelasin ya. Jadi, hormon yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada hormon etilen, auksin, sitokinin, giberelin, kaolin, asam absisat, dan asam tromalin. Bagaimana, Firda, sudah paham? Udah paham, Bu. Oke. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, sekarang Ibu minta kepada Zikri untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silahkan. Ya Bu, baik Bu. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran sel yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah proses pertambahan jenis sel yang bersifat kualitatif. Benar Bu? Iya, betul. Sekarang Ibu mempunyai sebuah lagu untuk kalian yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan
untuk memudahkan kalian dalam memahami materi hari ini. Nah, sebelum ditutup, Ibu mau bertanya dulu nih kepada Lana. Menurut Lana, gimana pembelajaran hari ini secara daring? Ibu, belajar secara daring itu ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya saya bisa membantu orang tua sambil belajar. Negatifnya, saya merasa sukar dalam memahami materi. Tapi jika semua materi dibantu dengan video dan lagu ini akan memudahkan saya dalam memahami materi. Iya, sabar ya. Semoga pandemi ini cepat teratasi dan kita bisa sekolah seperti biasa di kelas ya. Untuk PR di rumah, kalian mencari fungsi atau peran hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Yang kedua, kalian membuat hidrolisis. Sudah tahu hidrolisis? Alhamdulillah. Untuk petunjuk praktiknya akan Ibu share di grup WhatsApp. Silakan nanti kalian lihat grup WhatsApp-nya. Setelah kalian melihat, kalian pahami petunjuk praktiknya. Ketika ada yang belum dimengerti, kalian boleh menanyakan ya lewat chat pribadi ke Ibu. Sudah tidak ada yang bertanya? Sudah paham semuanya? Yang lainnya? Udah paham, Bu. Alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak yang telah meluangkan waktunya untuk belajar ya. Pesan Ibu, jaga kesehatan ya dengan mengingat 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker bila keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak ya, social distancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.